Halo Sketch Pals, selamat datang kembali di segmen ngobrol santai sambil ngeliatin tangan aku kerja Rodi demi estetika. Hari ini kita bakal menikmati drawing proses buat ikutan kontes Clip Studio Paint atau CSP. Plot twistnya, ini kontes software digital, tapi aku ikutan pakai media tradisional. Rebel dikit nggak ngaruh lah ya. Nah, mumpung lagi sambil ngerjain kontes, aku mau bahas soal ini juga. Pernah nggak sih kalian ngeliat info kontes gambar di sosmed, terus batin kalian langsung ngomong, halah yang ikutan pasti dewa semua, remaja kayak aku bisa apa? Nah, kalau pernah, video ini pas banget buat kamu. Aku mau sharing kenapa kontes gak semenakutkan itu. Aku bakal bagi obrolan ini jadi 3 part. Yang pertama, sejarah kekalahanku yang estetik. Yang kedua, keuntungan rahasia ikutan kontes yang jarang dibahas. Dan tips absolut buat menang kontes. Yuk, siapin cemilan, kita gambar sambil ngobrol. Dari kecil, aku sering banget ikutan kontes menggambar. Kebanyakan, aku ikut dengan sukarela. Bahkan, ketika aku nggak dipilih buat ikut, aku mengajukan diri. Seringkali aku ikut karena suka tema kontesnya atau ngefans sama penyelenggaranya. Misalnya, waktu umur 4 tahun. Aku ngotot ikut kontes mewarnai yang diadain sama suatu brand pasta gigi. Aku ngefans banget sama pasta gigi ini karena iklan TV mereka yang sangat fantastis. Jinglenya bagus, maskotnya lucu. Benernya, lomba mewarnainya buat anak SD, sedangkan aku baru umur 4 tahun. Umur segitu logikanya belum matang, pals. Jadi tentu aja aku kalah telak. Tapi aku gak kapok. Sejak saat itu, aku hobi maksa orang tuaku buat daftarin lomba. Masalahnya, biasanya peserta lomba tuh anak sanggar lukis yang teknik gradasinya udah kayak rendering 3D. Sedangkan aku, cuma anak rumahan yang tahu caranya mewarnai secara brutal, sampai kertasnya hampir jebol. Jadi, bisa dibilang aku udah bersahabat dengan kalahan sejak aku balita. Tapi, walau masa depan menggambarku waktu itu kelihatannya suram, aku tetap gambar sampai gede. Kenapa? Karena untungnya aku ketemu support system yang hebat. Kayak yang pernah aku ceritain di video ini. Sampai hari ini, aku pertahanin tradisi masa kecilku ikutan lomba gambar. Sejak tahun lalu, aku cukup aktif ikut kontes baik online maupun offline. Online biasanya diadain sama brand atau konten kreator. Kalau offline, biasanya yang ngadain komunitasku sendiri. Bahkan aku sempat berapa kali menang. Jadi, lumayan banget. Aku beberapa kali dapat hadiah. Barang-barang hadiah ini bagiku berharga banget, apapun bentuknya. Karena semuanya punya nilai trofi dan kenangan akan sebuah prestasi. Tahun ini, aku sempat beberapa kali ikut kontes kecil-kecilan yang modelnya DTIES, alias Draw This in Your Style. Walaupun belum sempat menang, aku malah tetap semangat ikut. Tahun ini kan aku berniat lebih aktif secara online. Jadi, kontes ini sangat membantu aku dalam ngasih ide menggambar. Challenge-nya tahun ini adalah menyesuaikan tema kontes biar sejalan sama konsep brandku. Jadi ya bagiku ini seru banget. Selain nerima tantangan dari penyelenggara kontes, aku ngasih tantangan tambahan buat diriku sendiri. Kontes CSP ini juga sama. Tema kontesnya bulan dan bintang. Nah, biar cocok sama konsep brandku, aku coba explore bulan dan bintang ini ke dalam objek makanan. Terus, walaupun penyelenggaranya software gambar digital, aku tetap submitnya pakai media tradisional. Aku rasa cara ini bakal bikin aku lebih fun dalam menggambar dan mengeksplor. Jadi aku bisa fokus gimana cara bikin gambarku lebih bagus, dibandingkan cuma mikir, aku harus gambar apa ya biar jurinya suka dan aku dimenangin. Hal yang banyak aku eksplor di sini adalah komposisi peletakan dan warna. Aku juga berusaha mau dikit-dikit gabungin media yang aku masih asing ke media yang aku udah nyaman. Di gambar pertama ini, artworknya aku buat pakai watercolor, dan untuk finishing, aku tambahkan sentuhan pensil warna dan aku blend pakai paper stamp. Oke, jadi ini hasil gambar pertama, Pastry Bulan Bintang. Kita lanjut ke drawing proses gambar kedua. Aku pakai alcohol marker dengan limited color. Terus aku finishing teksturnya pakai pensil warna. Bahkan, ada tekstur yang aku coba pakai pewarna yang bukan buat kertas. Kalian lihat deh nanti. Sambil gambar,
Aku mau kasih 2 alasan kenapa aku nyaranin kamu coba ikut kontes. Kamu pasti sering dengar tentang hadiah kontes atau kenaikan exposure setelah ikut kontes. Keuntungan ini memang ada, namun sekarang aku pengen cerita bahwa kontes itu selalu ngasih manfaat buat kamu, sekalipun kamu nggak menang atau nggak dapat exposure. Aku yakin kamu tahu, kalau ikut kontes, seringkali penyelenggara punya galeri yang isinya karya peserta kontes kan? Galeri ini bisa bentuknya grup Facebook atau website resmi. Kalaupun nggak ada, penyelenggara kontes biasanya akan minta peserta ngasih hashtag di postingan mereka. Misalnya, hashtag CSP Kontes 48 atau hashtag DTIES Sutimo 100. Jadi, karya seluruh peserta bisa di-search. Disinilah keuntungan kontes yang pertama. Karyamu bakal dilihat sama kompetitor dan begitu juga sebaliknya kan. Dengan inilah kamu bisa tahu kualitas karyamu itu ada di posisi mana. Kamu bisa evaluasi tuh. Apakah karyamu sudah termasuk bagus kalau dibanding peserta lain? Apakah karyamu kualitasnya setara sama peserta lain? Atau justru karyamu jauh di bawah peserta lain? Aku tahu, mungkin berat ya ketika kamu awalnya berusaha cari tahu posisi kamu itu yang dalam tanda kutip ada di ranking berapa. Buat sketchpal yang ada riwayat insecure, jangan self-bullying dulu. Ingat, kadang kita terlalu fokus mikir kalau karya kita jelek, lupa kalau selalu ada kemungkinan bahwa ternyata karya kita itu bagus banget. Jadi intinya, dengan ikut kontes, kamu bisa tahu di level berapa kualitas karya kamu. Semakin banyak peserta di kontes itu, malah makin menguntungkan. Kamu jadi bisa dapat kepastian di mana posisi kualitas kamu. Setelah kamu tahu di mana posisi kualitas karya kamu, datanglah keuntungan kontes yang kedua. Apa yang bisa kamu lakukan dengan gambar kamu setelah itu? Kalau ternyata gambar kamu yang paling bagus, apalagi kamu jadi pemenang kontes, berarti gambar kamu bisa jadi benchmark untuk dirimu sendiri. Gambar kamu yang berikutnya minimal kualitasnya setara sama yang kamu ikutin kontes, atau lebih. Jangan ragu buat tanya ke juri apa yang mereka suka dari gambar kamu. Kelebihan yang mereka sebutin bisa jadi catatan, apa yang bisa dipertahanin dari karyamu. Kalau kamu perlu panduan soal apa yang bisa diimprove selanjutnya, langsung aja tanya mentor atau senior. Pokoknya orang yang kamu anggap lebih jago. Sama halnya ketika kalah, kekalahanmu bisa jadi evaluasi. Kalau kalah malah evaluasinya enak. Lihat aja karya-karya peserta yang menang, cek apa kelebihan mereka dari karyamu. Itu yang bakal jadi catatan buat kamu improve. Semakin besar kompetisi yang kamu ikutin, semakin untung buat kamu. Di kompetisi internasional yang besar, artis yang jago itu semakin banyak. Aku yakin, kalau kamu ikut kontes besar, akan ada banyak banget karya peserta lain yang kamu suka. Ini pasti akan menginspirasi kamu buat punya benchmark baru. Kamu akan bertekad, wih, gambarku tahun depan harus sebagus ini. Dari situ, kamu akan berusaha mengejar standar kualitas yang baru. Dalam perjalanan mengejar standar ini, kamu pasti belajar sangat banyak. Bikin banyak karya, dan dapat banyak teman seperjuangan. Gak terasa, tiba-tiba gambarmu improve banyak, dan kamu jadi artis yang lebih fantastis. Jadi itu ya, 2 keuntungan utama kontes. Tahu posisi kualitas karyamu, dan memberi kamu standar baru untuk dikejar. Makanya, gak jadi masalah sama sekali ketika kamu kalah atau gak dapat exposure. Kontes gak selalu tentang kompetisi dan keuntungan materi. Kontes adalah tentang kamu, skillmu, dan karyamu. Sekarang kita masuk ke karya ketiga. Makarun bulan bintang dengan acrylic marker. Aku gak eksperimen di alat warna, tapi di warna kertas yang aku pakai. Aku pakai tone paper ungu di sini. Aku mau lihat apakah tone paper bisa bantu set mood warna untuk karya ini. Tadi aku udah bilang kan, kalau kalah kontes pun kita tetap untung. Tapi ya tetap aja, siapa sih yang gak mau menang? Nah, setelah bertahun-tahun menganalisis, aku menemukan formula absolut cara menang kontes. Caranya sangat sederhana. Cuma butuh 2 langkah. Langkah pertama, ikut kontesnya. Langkah kedua, kalau bisa, bikin gambar yang bagus. Sederhana kan? Obvious banget kan?
Jangan emosi dulu, Pals. Sekarang aku tanya nih, kamu udah ngelakuin apa belum? Seringkali kita udah kalah duluan sebelum bertanding gara-gara overthinking. Kalau kamu tanya, Mbak Suti, ikutan kontes CSP ini emangnya yakin bakalan menang? Ya enggak lah. Tapi kemungkinan menangku naik dari 0% jadi ada sekian persen karena aku ikutan kontes. Matematika gak pernah bohong, Pals. Gak peduli seberapa dewa gambarmu, kalau cuma disimpan di galeri HP, ya peluang menangnya tetap 0%. Jadi, tips terbaikku, ikut kontesnya dan gambar sebagus yang kamu bisa. Sangat sederhana dan sangat jelas. Saking jelasnya sampai kayaknya gak usah diomongin. Namun, tetap bakal aku omongin karena seringkali yang udah jelas kayak gini malah kita kelupaan. Oke, gambarnya udah selesai semua nih. Ada pastry, cupcake, dan makarun. Semua tema bulan dan bintang. Surprisingly, eksperimennya ternyata seru banget. Sekarang, buat kalian yang udah dengerin ocehanku dari tadi dan tiba-tiba tangan kalian gatel pengen nonjok aku gara-gara tips menang yang tadi, tolong energinya dialihkan aja buat ikut kontes menggambar terdekat. Yuk, manfaatin peluang yang ada. Di sosmed ada beberapa brand besar lagi ngadain kontes internasional. Gak masalah menang atau kalah. Kontes adalah tentang mengukur kualitas karyamu dan mengejar standar kualitas yang baru. Biar kamu bisa jadi artis yang lebih baik. Sebelum videonya berakhir, aku pengen tahu dong, coba ceritain di kolom komentar apa sih ketakutan terbesar kalian yang bikin kalian ragu untuk ikut kontes. Atau kalau yang pernah menang, pamerin dong kalian udah pernah menang lomba apa. Aku pengen baca cerita kalian. Makasih udah nemenin aku gambar hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!